biar di rumah aja tetap kelihatan cantik, karena itu tidak semata-mata supaya orang lihat, supaya orang puji. Kalau khususnya perempuan ya, karena memang kita bentuk kita self love, kita mau percaya diri aja kalau kita pakai lipstick di rumah. Kalau kita pas tamu datang lihat kita muka tidak hanggung banget, terus muka lagi merona, itu kita percaya diri sekali begitu. Istilahnya itu pemilihan shade, istilah kalau dalam makeup ya. Jadi warnanya kita tuh memang kita mau pakai sesuai dengan kita punya warna asli. Jangan mungkin kita warna kuning langsat, tapi kita pakai produk yang putih khusus untuk orang Cina, mereka punya warna kulit, otomatis belang lah di kita gitu. Kalau misal dulu SMA, ya misal cerita SMA pakai skincare apa? Kalau saya mungkin sama sekali tidak pakai skincare, Pak. Oke, jadi kalau kemarin itu kita sudah ajak YouTuber, jadi sekarang saya ada ajak, ini ada adiknya saya nih. Ini ada dia sekarang aktivitas sebagai MUA, terus yang make up lah kalau yang tidak tahu MUA. Anak dia lanjut saja, biar dia saja yang perkenalan diri. Misal, lanjut. Iya, jadi saya nama Michelle, biasa kalau akun sosmed Michelle Fulu. Kebetulan betul yang Kak Umbu bilang adik-adik, jadi saya sempat waktu itu kita aktif di Anak Humba angkatan ketiga, terus jadi sekarang profesinya semua. Jadi sebelum kita cerita-cerita kok bisa dia akhirnya terjun sebagai make up ini, pokoknya make up lah. Yang tadi dia bilangin wah nih, kita buka dengan satu pertanyaan ini. Ini misal, masanya kau dan masa anak SMA ini kan beda nih. Yang kau SMA ini tahun 2016 ya, 2016, 17 gitu. Pendapatnya misal terkait anak SMA sekarang, yang kadang saya lihat agak sedikit lebih sering pakai make up lah, tidak cuma sebatas foundation atau alas bedak gitu. Sekarang warna-warni lah, kayak begitu. Kalau masanya misal dulu, Iya ya, kalau untuk masanya kita dulu kayak pakai lip tint saja untuk di bibir, aneh begitu kalau pergi sekolah ya. Jadi langsung bahan perhatian orang. Tapi untuk anak-anak sekarang, sepertinya mereka lebih nyaman kalau pakai lip tint. Terus kayak misalkan mau story WA atau IG atau mau bumerang, sudah harus merona-merona. Jadi memang cukup beda. Padahal kalau mau dibilang hanya selang beberapa tahun saja sih dengan angkatannya kita. Tapi anak-anak sekarang, kalau kita kenalin istilah glowing sih, mereka aneh SMA sekarang. lebih banyak apa ama? Ada ama dengan nenek Bomet ini. Apa skincare? Ya, lebih banyak skincare. Kayaknya masanya kalian itu telepon dengar itu bahasa tuh. Betul. Kalau tentunya kayak misal yang sekarang kayak profesinya sebagai MUA, melihat dengan usianya mereka, dengan gaya make upnya mereka, menurut misal seperti apa sih? Iya, kalau kita bahas make up memang tidak ada potokan umur ya. Harus umur sekian baru boleh pakai make up, itu tidak ada standar. Jadi memang kayak lihat anak-anak sekarang lebih percaya diri kalau mukanya itu mulus, glowing karena pakai skincare, itu memang sudah jadi kebutuhan sekarang. Jadi kayak mungkin anak-anak lebih pilih, oh yang penting kita skincarean dulu baru keluar daripada kita paksa keluar tapi muka mungkin lagi masih belum cerah atau belum glowing. Jadi kadang anak-anak yang sekarang dorang ikut yang memang jadi perkembangan sih. Oh, kalau misal dulu SMA, ya misal cerita SMA pakai skincare apa? Kalau saya mungkin sama sekali tidak pakai skincare, Pak. Mau pakai lipstick saja atau lip tint pun itu mungkin tidak pernah. Jadi tidak ada bayangan sama sekali kalau anak-anak sekarang dorang anggap itu jadi kebutuhan. Tapi mungkin misal bisa cerita sih kayak apa? Mungkin kalau saya sendiri tahu kayak begitu. Saya turut terlibat memaksa tanda kutip ya kayak begitu. Kok bisa? Misal yang dulu kalau mungkin
orang lain mungkin orang dekat yang tahu ya, misalnya dulu seperti apa. Ya lumayan tomboy lah, jalan saya kayak laki-laki. Waktu SMA ya, saya kenal saya. Tiba-tiba akhirnya jadi MUA, ini profesinya tuh bagaimana sih prosesnya? Betul, kadang orang mungkin kayak Kak Ufu, teman-teman di Anaumba yang waktu itu ikuti benar-benar dari kelas 10, itu rasanya kayak aneh gitu. Mungkin kalau saya dari dulu sudah bergaya memang ya wajar aja gitu. Tapi ini saya yang bergaul dengan anak laki-laki, terus main bola, main sepeda, pokoknya kegiatan yang dominannya itu anak laki-laki. Jadi mungkin karena itu juga jadi saya terbawa ke cara jalan, baju juga harus berkerak, terus sandal harus sandal yang mirip dengan anak laki-laki punya. Jadi memang saya ingat persis Kak Umbu minta tas ya waktu itu harus perhatikan saya punya cara jalan. Jadi dari kelas mau ke kantin, dari di dalam kelas perhatikan misal punya cara jalan bagaimana. Dan akhirnya ada perubahan gitu ya. Tiba-tiba jadi perempuan gitu. Ini. Tapi dia lari ke make up ini. Iya. Jadi waktu itu lari ke makeup karena pas kelas 2 SMA kan sering kita pertemuan anak Humba. Saya lihat teman-teman yang lain kayak ternyata kalau lihat mereka cantik-cantik ya, sedangkan saya kalau datang pertemuan ikat rambut, tidak ada memang keinginan mau dandan istilahnya. Ya, itu saya ingat. Tidak ada memang istilah begitu. Jadi saya rasa kayak diorang bisa kelihatan menarik, cantik begitu. Dan akhirnya saya rasa juga mungkin kalau saya juga coba untuk ikut kayak mereka, biasakan pakai lipstick atau istilahnya dari penampilan lah, ganti pakaian yang lebih feminim, bisa jadi saya mungkin kelihatan akan lebih menarik. Dan saya ingat waktu itu pas saya posting pertama kali foto selfie di Facebook, itu orang pertama yang komen langsung komen, misal ada salah makan apa? Karena selama ini kan foto pasti rame-rame dengan teman-teman, tiba-tiba ini saya foto selfie terus lepas rambut. Wah, pokoknya wow, saya sendiri agak serius. So, waktu itu saya kaget. Wah, pokoknya dengan kamera yang baik. Serius, misalnya yang saya kenal ini pakai celana pendek. Saya ingat ada celana satu yang dia sering pakai itu agak warna-warna coklat. Itu yang sering sekali dia pakai. Tiba-tiba satu kali foto yang langsung wow. Maksudnya ternyata misal bisa kayak begini gitu. Pertanyaannya saya, dari cerita itu artinya semua orang sebenarnya bisa tampil menarik. Iya, betul. Jadi kadang juga kita tuh bisa kelihatan menarik, sebenarnya tidak ada harus penampilan dia pakai baju bagus dulu atau dia harus muka cantik dulu baru dia menarik. Tapi dari untuk penampilan menarik memang dari dirinya kita sendiri itu kita bisa, dengan kita percaya diri ya kita bisa terlihat menarik aja. Artinya tidak perlu harus rendah diri kayak begitu ya. Hanya mungkin perlu kayak merubah diri untuk jauh lebih menarik dan diterima sama orang lain kayak begitu. Terus misalnya itu rasa penerimaan dari orang lain itu berbeda ketika ada perubahan. Iya, rasa sekali. Dari kayak datang di pertemuan terus ke ganggu kayak teman-teman yang lain, sekarang sudah lepas rambut, atau kadang di kelas juga teman-teman sudah lihat saya kan biasa di sekolah kanting sampai atas. Iya, saya ingat. Karena saking tidak mau aja begitu, maunya sama dengan teman-teman laki-laki gitu. Jadi kayak akhirnya respon-respon orang di waktu itu sempat berani juga posting di Facebook. Ternyata banyak yang komen positif karena ternyata misal Pulu tuh ternyata dia tuh seperti ini sebenarnya, bisa feminim. Kalau kayak lepas rambut atau pakai baju yang memang anak perempuan memang punya fashion gitu. Iya. Artinya itu awal-awal kenal make up kan? Iya. Tapi akhirnya benar-benar menekuni bahwa make up artis ini sebagai profesi pekerjaan dan menantangkan keuntungan itu mulai kapan sih misal? Iya. Jadi singkatnya dari 2018 itu yang kelas 2 SMA kan saya sudah mulai tertarik ya, karena rasa ternyata banyak komentar positif dari orang-orang kalau saya ini feminim. Jadi akhirnya saya coba pikir kalau misalkan ini hal yang tadinya saya hobi make up, saya jadikan profesi, mungkin ada kemungkinan saya bisa dapat penghasilan dari sini. Dan akhirnya dari 2020 itu saya sudah mulai kursus online.
Hanya karena pandemi, jadi terbatas hanya online saja. Waktu 2022 kemarin bulan Juni itu baru kursus fisik dan sampai selesai sampai sekarang. Jadi kursus online. Iya, waktu itu kursus online. Itu maksudnya udah punya lokasi yang memberi kursusnya di? Waktu itu memang dari lulus 2019 kan saya memang memutuskan untuk tidak mau lanjut kuliah ya. Jadi tidak ada paksaan juga dari orang tua harus kuliah, dan saya juga rasa saya pengennya mau tekuni di sini aja, siapa tahu dari saya punya hobi bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi akhirnya coba kontak beberapa mua yang ada saudara orang kenal, akhirnya dapatlah kontak, akhirnya janjian sudah untuk daftar online begitu. Tapi sejak kapan mulai beranikan diri untuk make up orang lain? Makeup orang lain Setelah dapat kursus, setelah dapat kursus. setelah dapat kursus itu kan saya jadi lebih percaya diri ya, karena istilahnya sudah ada sertifikat atau orang sudah kenal saya begitu. Jadi saya bisa berani pegang muka orang karena saya tahu saya bisa tanggung jawab nih dengan dia punya muka gitu ya. Jadi itu setelah selesai kursus sekitar bulan Agustus, setelah itu sudah mulai terima job sudah. Dan lumayan. Ya, namanya walaupun ini pekerjaan musiman ya, kan pesta atau kegiatan-kegiatan penting itu kan tidak setiap hari. Tapi satu kali kita dapat job juga, itu kan kadang mereka percaya dari untuk acara pagi sama acara malam. Jadi satu hari itu ya lumayan sudah untuk. Oke, jadi kalau yang mau nikah, yang mau masuk penjara. Jadi kalau misalnya ada acara-acara, tentunya kalau make up ini kan tidak harus pas waktu acara resmi nikahan, tapi kayaknya bisa kontak di nomor IG lah, Michelle Pulu kan, langsung saya DM dah begitu. Dia cukup sering aktif di IG dan menjanjikan tidak sih pekerjaan ini? Kalau mengenai pekerjaan ini memang ada banyak orang punya pandangan beda-beda ya soal ini. Komentar orang tuh memang Nah ini menarik nih. cukup menantang juga, karena orang bilang ini kan sesuatu yang tidak pasti nih pendapatan. Kalau misalkan itu dalam bulan tertentu atau minggu tertentu tidak ada yang make up, berarti tidak pegang uang sudah. Bisa jadi kan orang sering kasih komentar begitu ya. Tapi kalau yang namanya ini make up, ini kan kita jual keterampilan sama orang, keahlian. Jadi itu kita tidak akan pernah misalkan orang ini mungkin kita tidak lewat dia, bisa jadi lewat orang lain. Jadi tidak semestinya harus tiap bulan pendapatan sekian baru dinyatakan kau tuh dalam kau punya bisnis berhasil ya. Benar. Tapi dengan versinya orang-orang, ada juga kadang mungkin dia percayanya make upnya ini hanya dengan ini saja, tidak mau dengan orang lain. Artinya dari ceritanya dia kalau sudah bagus, nanti dia bisa cerita lagi sama orang-orang lain. Artinya penting menjaga kepercayaan, kualitas servisnya kita ke ke pelanggan atau konsumen. Klien. Ya. Karena ada tantangan terus. Kalau tantangan cukup berat sih, karena kalau mau make up pagi kita harus dari subuh pergi lokasi. Itu jam 3 subuh kita sudah harus pergi ke lokasi. Dan kalau misal apalagi kita perempuan, lokasi jauh itu cukup bahaya. Hanya sejauh ini karena mungkin masih ada ditemani dari orang tua, dari tempat. Di mana? Paling jauh di arah mau di sananya Wonokiri lagi. Lepori, mau Jawa. Iya, di mau Jawa situ. Wow. Sekitar situ. Subuh-subuh. Iya, subuh-subuh jam 3 subuh sudah harus buat cover make up di mobil, terus harus jalan. Jadi itu karena kan dia punya peralatan juga cukup banyak kayak ring light atau cover make up. Jadi memang cukup ribet sih kalau sendiri. Itu dia punya tantangan sih. Oke, ini masalah kita ngomong tentang pandangan. Kadang kita laki-laki nih, kadang kalau perempuan terus make up, lama-lama nih kita, apa nih kok make up ini kayak begitu. Untuk melihat konteks zaman hari ini, oke lah kalau pergi acara kawinan kayak begitu. Tapi kalau untuk sehari-hari penting tidak sih make up? Kalau untuk perempuan? Kalau untuk perempuan ya, kenapa kadang orang memilih biar di rumah aja tetap kelihatan cantik? Karena itu
tidak semata-mata supaya orang lihat, supaya orang puji. Kalau khususnya perempuan ya, karena memang kita bentuk kita self love, kita mau percaya diri aja kalau kita pakai lipstick di rumah. Kalau kita pas tamu datang lihat kita muka tidak hanggung banget, terus muka lagi merona, itu kita percaya diri sekali begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kayak harus keluar atau kadang memang sering sih dengar, apalagi bapak-bapak itu kalau Saya ngerasa sekali sama bapak. mau pergi pesta itu mama-mama pas masih siap, padahal sudah siap dari tadi, sudah siap duluan malah dari kita laki-laki. Kenapa lama sekali? Itu juga karena memang kita senang begitu terlihat menarik di depan cermin kayak kita. Ternyata saya cantik ya. Gitu. Jadi untuk makeup tidak selamanya harus keluar. Makanya saya bilang tadi karena bentuk kita sayang kita punya diri sih. Kenapa kita memilih pengen makeup kapan saja dan di mana aja? Karena saya baru tahu kalau make up ini sebagai bentuk self love-nya kita untuk perempuan ya khususnya. Nah, pertanyaan lanjutan ini kita berkembang. Pas ada bikin list sebenarnya, tapi lari jauh dari list ini karena enak dengan misal cerita. Kalau untuk laki-laki, Kalau untuk laki-laki memang ada juga begitu ya, kayak misalkan artis-artis muak khusus untuk artis laki-laki. Jadi hanya yang bikin bedanya paling di penggunaan produknya aja, tidak setebal perempuan mungkin atau tidak semenonjol perempuan, tapi memang untuk yang namanya makeup tidak hanya untuk perempuan, untuk laki-laki pun bisa. Jadi kalau laki-laki juga dia rasa waktu dia kelihatan muka bersih atau dia kelihatan tidak kusam, itu bisa buat dia merasa percaya diri juga meningkat. jadi tapi pernah dapat klien laki-laki tidak? Untuk saat ini belum pernah sih. Memang masih di perempuan. Udah masih di perempuan. Nah, selama ini misal kayak khusus acara kawinan saja atau bagaimana? Kalau untuk masalah makeup itu kan ada dia punya waktu khusus, juga ada pilihan-pilihan, ada untuk makeup self untuk diri sendiri, graduation untuk yang wisuda, sama yang party. Oke, jadi itu kayak apa? Paket-paketnya nih ya. Artinya harga beda-beda dong. Kalau dari harga ya beda-beda. Artinya kayak misalnya bahan-bahannya kayak gitu. Saya tidak tahu nih bahan mereka apa ini. Wow, Oke, kita kembali ke masalah backup ini. Ini dari 2019 sampai 2023 terus sampai belajar kayak. Saya pengen tanya motivasi apa sih yang akhirnya bawa misal dari pertama cuma suka, hobi, terus motivasi apa yang akhirnya buat misal sampai benar-benar memilih bahwa saya bisa loh memilih hobinya saya ini sebagai pekerjaan. Ya mungkin kalau misal kan make up ini sekaligus mungkin untuk motivasi teman-teman yang sebenarnya punya hobi lain hanya takut. Karena ini sebagai bocoran ya. Ini sebelum misal jawab, misal ini pernah jadi master apa begitu catat? Apa misal? Master Putri NTT. Jadi pertama Iya. jadi misal ini pas waktu SMP master pertama. Tapi untuk kategori remaja atau Waktu itu untuk kelas putri. kelas putri? Iya. Oh, jadi tidak ada mengenai Iya, remaja? tidak ada. Ini dari kalangan umur waktu itu belum ada sih. Karena yang saya ingat itu sampai lomba di ujung pandang kan? Pokoknya di Makassar. Ya, Makassar ujung pandang kan? Begitu. Jadi ada sampai dia kasih tahu bilang trik-trik main catur, ada bukunya lah kayak gitu. Saya ingat saya dia cerita. Kembali ke pertanyaan, motivasi apa sih yang bisa bikin hobi jadi kerja gitu? Jadi kalau saya sejujurnya memang senang lihat orang punya penampilan menarik. Jadi dalam artian kalau misalkan dia rawat diri, khususnya di muka ya, karena kita bahas makeup, itu senang aja kalau lihat ini orang pasti dia perawatan atau dia memang peduli sama apa yang jadi dia punya kebutuhan, khususnya mungkin di bagian wajah atau karena kita bahas makeup. Jadi karena saya rasa senang lihat orang gitu, makanya saya juga mau lihat orang atau dengan saya bantu makeup sama orang, dia akan kelihatan lebih menarik lagi. Atau kita lebih tambah mempercantik sama dia begitu ya. Jadi dari hal itu saya pengen aja kalau misal
bukan hanya khusus tentang semata-mata karena makeup, atau misalkan ketemu teman dia lagi masalah kulit, saya senang ada yang saya pelajari, yang saya rasa ini ada dia manfaat untuk dia perawatan, saya senang bagi gitu. Jadi dari hal itu saya rasa memang buat saya juga termotivasi kalau lihat orang di samping, oh dia glowing atau dia menarik, atau jadi bukan hanya kita aja yang rasa ini manfaat untuk kita sendiri, dia juga bisa rasa. Asik. Kita tanya yang teknis nih, karena walaupun saya orang yang terlalu sentuhan, saya mau tanya kayak apa, mungkin ada tips trik kalau misalnya untuk remaja putri ya, atau cewek-cewek yang umur 30-an ke bawah lah, kalau kayak misalnya make up yang kadang jujur ya, kadang saya lihat juga orang cuma mau jalan-jalan pergi nongkrong di lapangan pahlawan, kadang terlalu over dia punya make up, kadang minta maaf ya, waduh ini sama kayak dia jalan pakai filter kayak begitu. Nah istilahnya orang ini apa, putih di muka hitam di leher kayak bagaimana. Pagi malam. Mungkin dia dikasih tips atau trik lah istilahnya. Supaya bagaimana kalau untuk apa make up kalau untuk Iya. kayak gitu. Kalau menyangkut itu ada istilahnya itu pemilihan shade. Istilah kalau dalam makeup ya. Jadi warnanya kita tuh memang kita mau pakai sesuai dengan kita punya warna asli. Jangan mungkin kita warna kuning langsa tapi kita pakai produk yang putih khusus untuk orang Cina, mereka punya warna kulit. Otomatis belang lah di kita gitu, tidak Pak. Jadi tekniknya kita harus pintar-pintar cari produk yang dia tuh memang benar-benar sesuai dengan warna kulit. Tapi kan kalau di iklan-iklan itu saya lihat ini yang biasa dipakai sama gadis-gadis Korea kayak begitu. Itu sudah kadang kita tertipu di situ ya. Oh. Kita kan ini jauh ya dari kata kulit orang Korea gitu. Hanya kadang kita rasa bisa pengen seputih orang itu. Jadi itu sudah kadang kita salah sampai kalau kita dengar istilah pagi di muka, malam di leher, itu ya karena kita yang salah sudah. Itu orang berkomentar tidak salah karena itu yang dia lihat kan, jadi dia berkomentar. Jadi memang betul Dan sering terjadi kan. sering terjadi. Jadi untuk tipsnya ya pilih produk yang memang cari, kan ada pasti itu kalau kita pergi beli itu akan dikasih keluar warna, contohnya warna 01 yang paling putih, nanti 02, 03, 04. Jadi kita pilih sudah mana yang istilahnya kita jujur sudah begitu ya, kita pas pilih oh ternyata ini yang cocok dengan saya, itu sudah yang kita mau pakai. Oke. Terus seberpengaruh apa sih ini apa skincare kayak untuk makeup sendiri? Penasaran sih saya mau tanya Yang pada tahu apa. betul, yang namanya skincare itu berpengaruh sekali. Jujur, itu tuh sangat berpengaruh. Kadang orang memilih mending tidak, contoh kalau dia mau keluar ya, mending dia skincarean dulu daripada dia tidak mandi. Bahkan ada yang sampai begitu karena rasa dari muka tuh memang benar-benar penting. Gitu ya. Aset. Iya, bisa jadi. Jadi memang pemilihan produk skincare itu penting sekali dan itu tidak salah kalau biar perempuan ataupun laki-laki untuk pakai. Jadi jangan karena bilang laki-laki pergi beli skincare bilang dia bencong. Lihat, terus kalau kamu lo saya licin, meski sudah jadi bencong atau pakai produk terlalu berlebihan atau banyak sudah komentar-komentar orang. Padahal itu sebenarnya tidak seperti itu gitu. Tapi yang namanya skincare ini berpengaruh untuk kita punya muka, untuk kita punya apa, itu memang benar-benar penting sih. Jadi bukan pakai ajang gaya-gayaan ya kalau untuk Butuh. apa, tapi lebih ke kebutuhan. Tapi saya suka dari tadi ini arahnya misal satu bahwa apa mungkin fokus ke wajah karena makeup artist, tapi ada satu pernyataan yang saya ngambil kesimpulan bahwa tubuh atau wajahnya kita ini aset. Begitu ketika kita merawatnya dengan baik bukan cuma untuk orang tapi sebagai bentuk cinta kayak kita, cinta kayak dirinya kita ini jujur menarik kan. Kita mau sampai di ujung-ujung nih. Kalau saya langsung to the point gitu, alasan supaya orang istilahnya yang bikin beda dan memang kalau mau makeup artist itu kayak misal apa sih, iklan-iklan lah kayak gitu. Betul, ada. Lumayan ke 12 orang yang nonton. Iya, jadi ya kalau saya bisa dengan bangga saya bilang ada kelebihan kalau makeup di saya, istilahnya begitu ya. Karena dari saya belajar kita ada teknik istilahnya dalam
dunia makeup itu muak skincare preparation. Jadi kalau kita makeup di salon, tahap ini tidak ada biasanya. Dan skincare preparation itu betul-betul kita bikin dia punya muka benar-benar siap sebelum kita kasih pakai makeup kayak gitu. Dan juga kalau misalkan makeup di kita yang memang basicnya belajar untuk jadi muak, itu untuk terlihat cantik tidak harus tebal. Jadi paket produk itu setipis mungkin pun, yang penting tekniknya benar, kita tetap kelihatan. Jangan over foundation dia. Ya, betul. Biasa kayak tahu ya. Foundation, eyeshadow. Pakai untuk kamu beli ini. Ketahuan. Serius. Ya pernah lah, lewat sedikit-sedikit lah kayak begitu. Tenang, saya beli bukan untuk pakai, sayang pakai kayak begitu. Tapi mereka berdua di belakang yang pakai. Aman deh. Oke, saya rasa ini salah satu menarik dan saya suka ini kita cair pembicaraan. Kita tutup dengan statement close kayak apa ya, closing statement. Terlepas fokusnya Michelle sekarang di NWA, terus saya suka ketika pas Michelle bilang bahwa dia ngambil keputusan untuk tidak harus kuliah tapi ada hobi yang dikerjakan dengan baik. Mungkin apa pesan atau untuk apa quote-quote atau apapun itu namanya untuk anak-anak muda sekarang kayak begitu. Ya kalau dari saya, pertama ya istilahnya sebelum kita mau kasih senang orang lain ya kita pastikan kita punya diri senang dulu. Dalam artian kayak misalkan saya kenapa memilih untuk dari hobi mau jadikan itu pekerjaan ya karena saya menikmati gitu. Dan saya juga mau teman-teman atau siapapun kayak lakukan sesuatu yang memang kita rasa itu bukan hanya karena kita passion. Namanya passion, keterampilan itu bisa kalau kita belajar. Tapi kalau menyangkut hal yang kita suka atau kita senangi, itu memang kadang harus dari dirinya kita sendiri. Tidak tunggu harus orang lain atur atau dikte, kamu harus ini atau harus begini atau begitu baru kamu bisa senang. Karena kita sudah tahu kalau begini kamu pasti berhasil. Istilahnya kan kadang orang suka atur kita ya. Tapi dengan kita kenal kita punya diri, kita bahagianya di mana untuk hal-hal yang bisa jadi kita hobi akhirnya kita tekuni jadi pekerjaan, itu memang penting. Jadi jangan takut begitu untuk punya sesuatu yang kita rasa walaupun kedengarannya mustahil ya atau tidak mungkin karena kita juga masih muda atau kadang kita usianya kita belajar saja dulu. Tapi dengan kita punya hobi atau punya keinginan yang besar, jangan takut untuk coba raih. Oke. Saya tidak perlu ngomong apa-apa lagi. Sudah kesimpulannya. Oke, thank you. Ditutup dengan kedepan-depannya masih banyak anak muda yang inspiratif yang kita akan ajak ke sini. Thank you. Gas. Wow. Keren, sumpah.